Nah, baiklah, Bunda akan cerita tentang riwayat batu pengantin. Dahulu kala, ada seorang laki-laki putra temenggung dari kampung Sekawang. Laki-laki tersebut akan mempersunting seorang perempuan di kampung setompa. Warga pun bergotong royong mempersiapkan makanan sebagai sajian pada saat pesta pernikahan tersebut. Waktu yang dinantikan pun tiba. Mempelai laki-laki bersama keluarganya menuju ke rumah mempelai perempuan. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga mempelai perempuan. Di sana, suasana terasa sangat senang. Mereka bercengkerama, bercanda, dan tertawa bahagia. Warga yang membantu menyiapkan makanan pun turut bahagia. Mereka pun membuat dodol yang merupakan makanan khas kampung setompa. Ketika mereka sedang asik membuat dodol, datanglah seorang nenek bersama cucunya yang sangat miskin. Mereka pun duduk melihat warga yang sedang membuat dodol. Aroma dodol yang harum dan menggugah selera membuat sang cucu ingin mencicipinya. Sang cucu pun menarik-narik tangan neneknya, berharap agar sang nenek mau untuk meminta dodol tersebut kepada warga. Melihat gelagat sang cucu tersebut, pembuat dodol pun memberikan dodol kepadanya. Dengan sukacita, si nenek dan si cucu kembali ke rumah. Di sana, dengan lahap si cucu pun memakan habis dodolnya. Ternyata, sang cucu merasa belum puas. Dia pun pergi keluar rumah. Tanpa sepengetahuan sang nenek, si cucu ini pun pergi ke tempat pembuat dodol dengan maksud untuk meminta dodol lagi. Di sana ia pun diberikan dodol lagi. Sayangnya, hal tersebut terus-menerus diulanginya. Karena merasa khawatir dodol tersebut tidak cukup untuk para tamu undangan, meskipun dengan berat hati, pembuat dodol masih memberikan dodol itu. Tapi si cucu kembali mengulangi perbuatannya lagi. Karena merasa sangat kesal, pembuat dodol pun mengambil keruing. Bunda, keruing itu apa? Keruing adalah lem perekat perahu yang terbuat dari getah damar. Keruing tidak boleh dimakan. Kalau dimakan bisa berbahaya. Bunda lanjutkan ceritanya ya. Kemudian si pembuat dodol pun memberikannya kepada si cucu. Tanpa mengetahui bahwa yang dibawanya adalah keruing, bukan dodol, sesampainya di rumah, si cucu pun memakan keruing tersebut. Karena tidak bisa dikunyah dan dimakan, cucu pun mengadu pada neneknya bahwa dodol yang diterimanya tidak dapat dikunyah dan dimakan. Si nenek pun mengambil dodol di tangan si cucu dan memeriksanya. Alangkah terkejutnya sang nenek. Ternyata yang dibawa cucunya adalah keruing, bukan dodol. Si cucu pun menjadi sedih. Melihat sang cucu bersedih, si nenek pun beranjak mengambil anjing peliharaannya dan mendandaninya sangat cantik dan lucu. Kemudian, sang nenek membawa cucu dan anjing peliharaannya berangkat menuju ke rumah pengantin. Sesampainya di sana, para tamu undangan melihat sang nenek datang ke tempat acara sambil menggendong anjing peliharaannya. Tiba-tiba, sang nenek pun melepas anjingnya tepat di tengah-tengah tempat acara. Melihat anjingnya yang sangat lucu, sontak semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Seketika itu pula langit semula cerah berubah mendung dan gelap disertai dengan petir. Duar, duar, duar. Semua pun terkejut memandang ke langit.
Melihat hal tersebut, sang nenek bersama cucunya segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika sedang memandang langit, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Merasa bahwa itu adalah hal yang wajar, mereka pun duduk kembali untuk melanjutkan acara. Di luar sana, si nenek mempercepat langkah. Namun, karena derasnya hujan, sang nenek pun membawa cucunya untuk berlindung di balik kuali yang dipakai untuk membuat dodol tadi. Di tempat acara, ketika para undangan sedang bercengkrama, terdengar suara gemuruh air yang sangat kuat. Mereka pun memandang ke arah sumber suara tersebut. Tiba-tiba, petir yang sangat dahsyat menyambar pengantin yang sedang duduk di pelaminan dan mengubahnya menjadi batu. Sontak semua yang hadir terkejut, panik, dan berteriak. Mereka berlari berhamburan, namun belum sempat pergi, tiba-tiba gelombang air yang sangat besar menghantam dan menyapu tempat tersebut. Semua hancur, hanyut terbawa air. Yang tersisa hanya batu menyerupai pasangan pengantin. Akhir cerita, hanya sang nenek dan cucu yang selamat karena berlindung di balik kuali. Melihat tempat acara sudah hanyut dan hilang tersapu air, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Pesan Bunda, kita tidak boleh menjadi orang yang tamak dan rakus. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menghina makhluk ciptaan Tuhan, tidak boleh mentertawakan binatang. Selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan. Mungkin hanya ini yang bisa Bunda ceritakan untuk anak-anak. Semoga di lain waktu kita bisa bercerita kembali.